Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ladang Bater Entertain yang akan memberikan informasi terkini, terbaru dan terpercaya untuk kita bersama. Baik teman-teman, para pejuang NIP P3K atau CPNS tahun 2021 kali ini ada sedikit gambar informasi kepada kita bersama bahwa siapa sajakah guru yang bisa melamar P3K 2021. Apakah teman-teman termasuk dari kategori yang kami sebutkan ini? Mudah-mudahan ini adalah kabar baik bagi teman-teman semuanya. Untuk itu, simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Baik teman-teman, pendaftaran P3K 2021 dan CPNS 2021 tampaknya sebentar lagi akan dibuka. Sebab Permen PAN RB untuk pengadaan PNS dan P3K sudah dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Nah, dari itulah aturan itu pula terlihat status guru apa saja yang bisa melamar P3K tahun 2021. Hal ini teman-teman tertuang di dalam Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Jadi dalam pasal 4 Permen PAN RB terlihat daftar status guru yang bisa melamar. Jadi sudah ada ketentuannya di dalam pasal 4 Permen PAN RB teman-teman. Yang pertama adalah THK 2, jadi tenaga honorer K2 itu yang berhak yang akan mengikuti tes P3K. Kemudian guru non ASN, guru honorer teman-teman yang terdaftar di Dapodik. Jadi kesempatan emas bagi teman-teman yang mana masih honor, kemudian dia sudah terdaftar di Dapodik. Apakah dia adalah seorang guru honorer swasta maupun negeri. Intinya sudah masuk datanya ke Dapodik, itu berhak untuk mendaftar nanti di pendaftaran P3K tahun 2021 nanti. Kemudian juga guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian adalah lulusan PPG. Jadi teman-teman yang sudah PPG berhak mengikuti tes P3K nanti. Nah itu ya teman-teman, jadi 4 status guru itulah yang bisa melamar P3K tahun 2021. Jadi selain kategori yang keempat itu tidak berhak teman-teman ikuti. Maka yang sudah masuk dalam kategori itu persiapkan diri semaksimal mungkin, karena waktu kita masih ada dalam pendaftaran nanti yang kita persiapkan bahan dengan maksimal. Kemudian teman-teman, kalau kita berbicara tentang tahapan seleksi, ternyata P3K guru berbeda dengan CPNS 2021. Jadi tahapannya berbeda dengan CPNS 2021 teman-teman. Jadi dalam P3K guru ada 2 tahapan seleksi, yakninya administrasi, kemudian kompetensi, dan wawancara. Jadi ada 3 teman-teman, administrasi, kompetensi, dan wawancara. Jadi menyangkut seleksi administrasi P3K guru tertuang di dalam pasal 20 teman-teman dan pasal 21 Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021. Jadi bunyinya pasal 20 teman-teman, seleksi administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf H dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamar. Jadi yang harus disiapkan adalah persyaratan administrasi yang sesuai dengan kualifikasi dan juga dokumen pelamar. Kemudian yang kedua, seleksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tadi dilakukan oleh PPS, panitia penyelenggara seleksi. Kemudian teman-teman ada pasal 21. Dalam pasal 21 ini, dalam hal dokumen pelamaran yang dimaksud pasal 20 ayat 1 tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Jadi kalau tidak sesuai dengan
linearnya atau kualifikasi itu, maka tidak akan lulus meskipun dokumen yang dimasukkan itu udah benar tapi tidak sesuai dengan linearan dalam jurusan, itu tidak akan diterima. Kemudian sedangkan seleksi kompetensi yang dilakukan dengan menggunakan CUNBK teman-teman, berbeda dengan tes CPNS. Kalau tes CPNS melalui chat, sedangkan P3K itu melalui chat UNBK namanya. Jadi tentang seleksi kompetensi ini terdapat dalam pasal 24 Permen PRB nomor 28 tahun 2021. Bunyinya yang pertama, pasal 24, seleksi kompetensi sebagaimana yang maksud dalam pasal 19 huruf B menggunakan sistem chat UNBK, jadi memakai chat UNBK. Kemudian ayat kedua, seleksi kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tadi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Jadi ada ini yang akan dinilai dalam kompetensi tersebut. Kemudian yang ketiga, ayat ketiga, seleksi kompetensi yang dimaksud pada ayat 1 itu ada kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural, ada 3. Kemudian ayat yang keempat, seleksi kompetensi yang dimaksud pada ayat 3 dilakukan sebanyak 3 kali teman-teman. 3 kali yang terdiri, yang pertama, seleksi kompetensi yang pertama itu hanya diikuti guru tenaga honorer K2 dan guru non ASN yang terdaftar di Dapodik. Jadi kesempatan emas teman-teman yang sudah terdaftar di Dapodik, kemudian dia termasuk guru honorer K2 yang sudah lama mengabdi, itu yang berhak ikut dalam kompetensi yang pertama ini. Jadi maksimalkan kompetensi yang pertama ini teman-teman, jangan sampai kita tidak lulus pula nanti. Ini adalah kesempatan emas kita. Kemudian yang kedua adalah seleksi kompetensi yang kedua ya. Itu dia yang diikuti yang tenaga honorer K2 yang tidak lulus di kompetensi yang pertama, dan juga guru non ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus kompetensi yang pertama. Yang kemudian guru swasta ya, ditambah dengan guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan juga lulusan PPG. Ini kesempatan yang kedua yang dikasih oleh pemerintah kita, tetapi ditambah dengan saingan kita dari guru swasta dan juga lulusan PPG. Kemudian yang terakhir, ini adalah kompetensi yang ketiga, yang terakhir itu juga diikuti oleh tenaga honorer K2 yang tidak lulus di kompetensi yang kedua atau yang ke-1, dan juga guru non ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus di kompetensi yang pertama dan yang kedua, ditambah guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi yang kedua dan lulusan PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi yang kedua. Kemudian teman-teman, ayat yang kelima, setiap seleksi kompetensi sebagaimana yang maksud pada ayat 4 diikuti dengan pengumuman hasil seleksi kompetensi dan masa sangga. Jadi kita menunggu pengumuman formasi yang akan kita daftarkan. Ya, sekarang masih diundur, mudah-mudahan di bulan ini. Jadi namun untuk seleksi kompetensi yang ketiga, pelamar yang mengikuti seleksi harus memilih ulang formasi jabatannya sesuai yang masih tersedia. Kemudian setelah lolos seleksi kompetensi, maka pelamar P3K guru akan mengikuti wawancara untuk melihat integritas dan moralitas. Jadi wawancara yang dilakukan dengan metode CUNBK, bukan tanya jawab teman-teman secara tatap muka langsung, tetapi melalui tes tulis wawancaranya melalui chat UNBK. Mungkin itu saja informasinya teman-teman. Mudah-mudahan kita lulus 100% bagi teman-teman yang sudah mengabdi lama dan juga guru honorer yang terdaftar di Dapodik baik negeri swasta dan unsur PPG. Mari kita maksimalkan kesempatan emas ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini adalah rezeki kita pada tahun ini. Mungkin ini adalah informasi terbaik, informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Itu saja teman-teman. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.